Kalau buat ibadah sih sebetulnya enakan di Mekah. Di Mekah ya? Maksudnya iya. Kalau di Madinah itu enaknya itu apa ya? Situasinya lumayan tenang gitu. Tenang ya, iya. Nggak terlalu ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sirul Familia kembali lagi di Sirul Podcast. Jadi kali ini kita kedatangan tamu dari jauh, dari Bandung, mantan jamaah umroh Ramadan Sirul Tour Travel. Jadi sekarang kita kedatangan tamu namanya Ibu Lely Soekartini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah berkat doa dari Sirul. Sekarang kegiatannya apa Bu? Kegiatannya banyak. Olahraga seminggu 2 kali, hari Jumat dengan hari Rabu. Rabu olahraganya lintingkung. Kalau Jumat olahraga senamnya senam gembira. Hari Selasa pengajian fikih. Hari Sabtu tahsin. Minggunya ceramah ustadz dari luar. Sarapan tipis dilanjutin pada subuh. Pantesan sehat terus kelihatannya ya. Tetap fit ya. Sekarang usia berapa kalau boleh tahu? Berkat silaturahmi terus. Usia berapa kalau boleh tahu? 73. 73. Iya. Mau umroh semudah chat di WhatsApp? Sirul aja. Mau umroh plus Taif atau plus Turki atau bahkan plus Dubai atau mau kurs yang lainnya? Sirul aja. Motor domestik dan internasional. Sirul aja. Mau haji khusus? Sirul aja. Insya Allah semua bisa berangkat. Amin. Nah, jadi sekarang kita mau minta pengalaman sharing-sharingnya Bu Lely selama umroh bareng Sirul selama Ramadan. Jadi pertama-tama nih Bu, tahu Sirul dari mana Bu? Pertama-tama saya tahu Sirul dari teman pengajian juga, teman senam. Nah itu emang dari sejak dahulu kala itu ibu tuh emang ada apa kepengen gitu kan umroh selama Ramadan. Iya. Nah, kebetulan saya diajakin sama si Bunga Tipah tuh. Oh iya Bunga Tipah ya. Terus saya bilang, orang mau umroh saya punya uangnya cuma sekian, nggak usah bilangin ya. Iya. Terus kata teman saya, nggak apa-apa Bu Lely, nanti juga kalau udah waktunya sih pasti ada. Saya tuh nggak kepikiran, padahal saya bulan Januari dapat arisan. Oh berarti yang kenal pertama Sirul Bu Ngantipah dulu, baru Bu Lely. Iya, saya mah dari Bunga Tipah. Nah udah gitu ternyata memang Allah mungkin ya mengizinkan saya pergi umroh untuk di bulan Ramadan. Itu emang yang bener-bener saya pengenin. Sebelumnya sih udah yang biasa. Jadi Ibu yang pertama kali kenalin Sirul ke Ibu dari Bu Ngantipah ya? Ya, Sri Ngantipah. Iya. Itu Bu Sri Ngantipah itu gimana rekomendasiin Sirul ke Ibu gimana? Ceritanya gimana? Rekomendasinya pas lagi mau senam itu, Bu Lely kita pergi umroh yuk di Ramadan full gitu kan. Ih saya senang banget. Wah kayak gimana ya, apa yang saya cita-citakan jadi seolah kayak terkabulkan gitu kan. Ada yang ngajak. Jadi si Bu Sri Ngantipah tuh sebetulnya biarpun ya ada sih sedikit itu, tapi kalau dipikirku saya mah dia tuh banyak mengajarkan saya yang saya tadinya tidak tahu jadi tahu gitu. Oh iya. Tapi saya boleh nanya nggak, misalkan umroh kan banyak tuh, umroh bulan biasa, misalnya bulan Muharram, bulan Januari, bulan Februari. Yang bukan Ramadan lah. Kok Ibu milihnya Ramadan? Kira-kira ada itu khusus nggak? Ada niat khususnya gitu? Karena saya udah pernah kalau yang umroh biasa. Oh, udah pernah berapa kali sebelumnya? Sekali, jadi 2 kali sama yang saya bilang sama First Traveler. Oh iya. Awal yang tahun kalau nggak salah tahun 13 tapi jadi berangkatnya 2013. 2015. 15. Oh. Ya. Nah, itu pas lagi awal-awal pembukaan. Nah, udah gitu haji juga saya udah pernah. Haji juga pernah. Nggak, maksudnya kenapa milihnya Ramadan gitu?
Karena udah pernah yang biasa, pengen Mau coba nyobain yang Ramadan. Ramadan. Oke. Katanya kalau pergi umroh bulan Ramadan tuh pahalanya sama dengan haji. Iya, berhaji bersama Rasulullah. Beriringan sama Rasulullah kan, berdampingan. Nah itu saya jadinya memang pengen mendaftarkan gitu. Iya. Ya alhamdulillah sih cita-cita saya sudah terkabulkan. Oh iya, alhamdulillah. Ibu waktu umroh Ramadan kemarin berapa hari, Bu? Dari tanggal 3 perginya, pulangnya tanggal 25 25 berarti. April. Ah. Tuh. Iya betul. Berarti masih bagus ya ingatannya ya. Oh iya dong. Iya. Berarti kurang lebih tahun 2023. Iya, berarti kurang lebih 23 harian lah ya. Iya. Itu bisa nggak Bu cerita waktu umroh Ramadan itu kira-kira momen apa yang paling ditunggu-tunggu apa selama Yang paling Umroh Ramadan. ditunggu-tunggu sebetulnya saya kalau umroh tuh yang paling saya sukanya itu melihat Ka'bah. Ka'bah? Kayaknya tuh kesannya lain gitu ya. Kalau di depan Ka'bah tuh kayak gimana, seneng, terharu kayak gitu. Ya bahagia lah. Bahagia. Kalau ditanya misalnya lebih kerasan di mana? Di Mekah apa di Madinah? Kalau buat ibadah sih sebetulnya enakan di Mekah. Di Mekah ya? Maksudnya iya. Kalau di Madinah itu enaknya itu apa ya? Situasinya lumayan tenang gitu. Tenang ya, iya. Nggak terlalu ramai kayak di Mekah. Tapi Ibu waktu umroh ke Madinah dulu apa ke Mekah dulu? Madinah. Madinah dulu ya. Jadi Sirul Familia kebetulan Bu Leli ini waktu umroh Ramadan yang dampingin dari Jakartanya bareng saya. Jadi waktu itu Bu, pas waktu tawaf kita ada hujan es ya? Oh, bukan hujan es lagi. Hujan besar petir, ya kan? Petir, hujannya es, Iya, es juga, iya, segede-gede petir. jempol gitu. Alhamdulillah kesan-kesannya itu paling bekas baru saya pergi umroh haji aja nggak pernah kena hujan saya Iya, tuh waktu jadi umroh kalau saya kemarin. pribadi juga Iya, kesan nganter bagus. jamaah umroh baru kali itu juga saya dapat hujan es batu di Mana Mekah. tengah malam lagi ya? Tengah malam jam 2 apa jam berapa? Iya mau sahur kan sampai Mau sahur nggak pada bawa makanan? sampai kita waktu sa'i sekalian sahur kan. Iya, itu juga saya yang nganjurin. Udah makan dulu, ini udah jam segini sahur gitu kan, baru berhenti dulu. Karena mau memang sahur. waktu pemberangkatan grupnya Bu Leli ini memang case-nya lumayan banyak karena memang kalau umroh Ramadan itu beda banget sama umroh biasa, lebih case-nya lebih banyak, lebih crowded. Jadi waktu itu kita kayaknya susah masuk ke area hotel karena ditutup. Bukan area hotel, itu masjid. Masjid. Tutup buka. Tutup. Jadi kita agak lama nunggu di stasiun Kuday, jadi baru masuk kurang lebih setelah jam 12 malam. Jadi kita Iya, benar. mau sahur baru mulai umrohnya ya, Bu. Kasihan si ustadznya di bos tuh, sayang nemenin, tahu nggak? Orang-orang pada tidur aja yang ngasih ceramah gitu, maksudnya ngasih apa ya? Mutawif. Kasihan ngomong sendiri aja, yang lain mah pada bobo aja. Ih, kata saya dalam hati, saya mah enggak, alhamdulillah enggak gampang cepet tidur gitu. Ya? Nggak tidur malah. Dari Madinah kan langsung tawaf ya. Iya, dari Madinah kita Alhamdulillah. menuju ke Mekah pakai bis. Iya. Bu Leli kan umroh Ramadan ya, Bu. Gimana suasana sahur sama buka puasa di Tanah Suci? Coba ceritain, Bu. Maksudnya apa? Sahur. Suasana sahur sama suasana berbuka puasa di Mekah sama Madinah gimana tuh? Oh, ya enakan soal sahur enaknya di Madinah ya. Sahur karena makanannya kan udah terjamin. Kalau di Mekah kan jajan sendiri. Iya. Jadi kan mikir-mikir dulu nih, makannya itu melulu. Oh, makanan itu ya, makanan Arab ya? Saya nggak suka. Iya. Bau rempah-rempah. Oh, lagi pula makanan Arab itu kan size-nya besar ya. Jadi satu itu bisa buat berdua orang, kalau orang saya kita kan. patungan sama teman saya itu si Besti aja lah Iya. bilangnya ya, nggak usah namanya. Jadi patungan nih, yang lucunya saya nggak sukanya itu, yang jualan itu tadinya satu porsi harganya cuma 12 real. Iya. Berapa hari kemudian jadi 20 real. Mungkin size-nya beda kali yang Sama. yang Sama. 12-nya sekotak kecil yang 20. Enggak sama, kan saya lebih besar tahu. kali. Kan di situ udah ada itunya, menunya nih. Kata saya gini pakai bahasa, "Lah, kok kemarin segini, sekarang gini?" Karena banyak pengunjung jadi
biasalah gitu. Enggak, Nah karena itu karena yang saya tahu kan kalau buka puasa di Mekah atau Madinah kan suka dikasih takjil itu. Takjil yang ada air zam-zam, ada yogurt, ada roti. Pernah dapat? oh itu mah di Madinah. Mekah juga dapat. Mekah enggak? Oh, berarti Ibu jarang sholat di Masjidil Haram mungkin, karena itu yang dikasih yang sekitar-sekitar buka masjid. puasa mah saya mesti di Masjid Haram terus aneh. Oh. Maksudnya di Haram itu kan kalau mau buka puasa itu kan makanya saya bilang katanya banyak makanan Iya. yang dibilang si Pak Ustadz. Jadi nggak usah Sirul beli. Familia kalau buka puasa di Mekah atau Madinah itu kalau kita mendekati jam buka puasa pasti dikasih takjil. Isinya entah kayak tentengan gitu. Ada air zam-zam, ada yogurt, Ada sih yang roti. ngasih, tapi beberapa orang gitu, nggak kayak di Madinah. Kalau di Madinah begitu ajan kan berat gitu kan plastik, Iya. jadi udah disediain. Nggak, kalau Kalau di Mekah mah enggak, cuman Iya, kalau Iya. di Madinah kan struktur masjidnya kan mirip-mirip kayak masjid kita nih. Bentuknya kotak, kalau itu kan nggak beraturan. Kalau di Pokoknya Mekah, beda jadi lah, memang, yang rapi memang kata agak saya sulit mah di untuk Madinah. bagi-baginya kalau di Mekah karena areanya lebih luas. pokoknya rapihan di Madinah deh. Iya. Selama umroh Ramadan, kira-kira ada ini nggak Bu? Ada cerita unik atau cerita yang nggak bisa Ibu lupain gitu? Ya itu tadi udah diceritain, yang nggak bisa dilupakan. Apa tuh? Yang nggak bisa dilupakan tuh di hotel lah. Jadi pada ribut, yang satu pengen AC hidup, yang satu nggak kuat AC. Kalau menurut saya itu yang ngalah yang sehat kan. Sedangkan teman saya yang satunya itu kan lagi flu. Oh. Mungkin nggak boleh pakai AC ya. Tapi kekeh ini yang sehat ini. Iya. Merasa dia nggak tahan panas katanya gitu. Jadi kalau saya tuh gimana kesini temen, kesini temen. Jadi Oh, kadang-kadang. jadi Ibu di tengah-tengah ya? Antara yang mau AC dan yang nggak mau AC gitu? Iya. Jadi akhirnya si ibu yang dosen itu ke saya tuh baik banget kalau saya lagi, misalnya si ibu itu lagi sakit, lagi di hotel, saya lagi sholat di masjid ya kan, nanti nge-WA, Bu Leli, nanti lagi di mana? Lagi di masjid, nih pulangnya ada makanan lebih nih, yang tawarin saya. Iya. Tuh, baik sih Bu, sebetulnya ibu siapa? Ibu dosen sama suaminya, baik tuh, menurut saya mah, baiknya teh baik ikhlas, kan beda. Baik yang tidak ikhlas. Selain cerita jadi penengah remote AC, kira-kira ada lagi nggak Bu cerita unik atau lucu yang lain selama umroh Ramadan? Lucu. Apa ya? Lucunya, oh iya, pas lucunya, saya pergi sholat ke masjid, Masjid Haram, kan semua keluar kamar hotel tuh, masing-masing bawa kunci. Yep. Nah, saya kan biasanya barengan sama si Besti kan. Nah, pas begitu janjinya pulangnya mau bareng, ternyata dia kan mau nungguin ada acara yang penting gitu kan. Nah, saya pulang ke hotel nggak punya kunci. Oh, Nah, jadi kekunci Jadi saya nggak bisa masuk. mau masuk nggak ada punya kunci. Ibu sekamar sama siapa aja sih? waktu itu? Sekamar sama Bu Dia, Bu Yani, Bu Sri Ngatipa, Bu Rizka. Rizka, coba dong salam-salam dong buat teman sekamar. iya. Salam sehat buat Ibu Yani, Bu dosen Bu Dia, Dia, Bu Dia. Bu Sri Ngatipa, dan Bu Rizka. Salam sehat ya selalu dan semangat terus. Amin. Amin. Bu Leli, kan Bu Leli udah pernah haji, udah pernah umroh biasa sama umroh Ramadan. Setelah umroh Ramadan itu, kira-kira ada nggak perubahan di hidup Ibu setelah pulang umroh Ramadan? Ada sih perubahan itu. Yes, jadi saya lebih rajin Biajin. pergi-pergi ibadah. Misalnya kayak ada kegiatan di masjid, misalnya ada semacam sedekah gitu ya, sedekah Jumat Berkah. Iya. Nah, saya tuh itu yang berubah itu. Tapi kalau buat sunah-sunah yang misalnya sholatlah puasa sih, saya sama aja. Iya, berarti tetap istiqomah lah ya. Istiqomah gitu, nggak ada beda-bedain gitu. Jadi ya itulah perubahan-perubahannya saya tuh. Jadi kadang saya kalau misalnya ada yang sakit, ya itu ikut gitu kan, nengokin. Karena emang kan orang Muslim kan emang
itu apa namanya nengok yang sakit dan Iya, wajib. yang harus Jenguk kita. yang Nah di situ sakit. saya lebih perhatian ke ibu Oke. tuh. Berarti terakhir nih Bu, gimana harapan Ibu buat Sirul ke depannya? Harapan ibu buat Sirul ke depannya semoga semakin sukses, semakin maju, semakin banyak jemaahnya dan tim Sirul pada sehat dan semangat. Alhamdulillah Bu Leli, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di podcast Sirul kali ini. Ini merupakan podcast Sirul pertama di luar kantor. Jadi bintang tamu pertamanya Ibu Leli Alhamdulillah. di luar kantor. Jadi terima kasih banyak, semoga tetap sehat, tetap rajin olahraga, tetap rajin ke masjid, tetap rajin sodako. Salam juga buat Amin. anak, buat cucu Ibu semua ya. Amin. Jadi terima kasih Sirul Familia, sampai jumpa di podcast Sirul mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.